Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno angkat bicara terkait mantan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang makin sering tampil di depan publik. Menurut Adi, itu dilakukan Anies dan Prabowo agar terus menjadi pembicaraan menjelang pemilihan presiden Pilpres 2024. Saya kira itu bagian dari cara yang dilakukan Prabowo dan Anies untuk terus menjadi spotlight pembicaraan tentang Pilpres di 2024. Setidaknya Prabowo dan Anies terus menjadi buah bibir bahwa mereka adalah sosok yang dikaitkan dengan pencapresan di 2024, kata Adi saat dihubungi Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023. Adi mengatakan, tidak mengherankan jika Anies dan Prabowo terus menciptakan suatu momen politik. Misalnya, Prabowo atau Anies nonton konser musik atau film. Bahkan, Anies rajin melakukan safari politik, ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu. Menurut Adi, yang dilakukan Anies dan Prabowo merupakan kerja politik nyata supaya keduanya semakin populer dan disukai. Tentu saja sambil berharap elektabilitas mereka semakin mentereng karena ini kerja politik yang terus dilakukan supaya publik itu simpati dan menjadikan mereka sebagai target yang dipilih di 2024, kata Adi. Tentu cara-cara politik semacam ini dilakukan supaya mengejar ketertinggalan elektabilitas dari Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang beberapa survei memang merajai survei. Ujarnya lagi. Diketahui, survei elektabilitas kandidat capres selalu menempatkan Ganjar, Prabowo, dan Anies di urutan 3 besar. Nama ketiganya salip-menyalip, meski belakangan Ganjar dominan unggul. Menurut survei Litbang Kompas, elektabilitas Prabowo unggul sejak akhir 2019 hingga pertengahan 2022. Namun, survei yang dirilis Oktober tahun 2022 mencatat, tingkat elektoral Ketua Umum Partai Gerindra itu tergeser oleh Ganjar. Elektabilitas Ganjar naik di urutan pertama dari 22% pada survei Juni tahun 2022 menjadi 23,2% pada survei Oktober tahun 2022. Sementara, Prabowo turun dari 25,3% pada survei Juni tahun 2022 menjadi 17,6% pada survei Oktober tahun 2022. Merosotnya elektabilitas Prabowo itu menempatkannya di urutan kedua. Besaran tersebut tak jauh dari tingkat elektoral Anies yang pada Oktober tahun 2022 mencatatkan elektabilitas 16,5%. Naik dari periode 4 bulan sebelumnya yakni 12,6%. Sementara, menurut survei Litbang Kompas terbaru yang dirilis Februari tahun 2023, Ganjar masih bercokol di urutan pertama dengan elektabilitas 25,3%. Angka itu naik 2,1% dibandingkan periode sebelumnya. Lalu, Prabowo berada di urutan kedua dengan tingkat elektoral 18,1%, naik 0,5% dari survei Oktober tahun 2022. Di posisi ketiga, Anies mencatatkan elektabilitas 13,1%. Besaran itu turun hingga 3,4% dibandingkan survei 4 bulan sebelumnya.